urus itu kan pengantin wanita didandanin Bu ya. Kadang yang mendandanin juga kan kebanyakan mana kalau bahasa kita sih bencong gitu Bu ya. Kemudian juga ada tabarruj di situ. Nah, ukurannya dandan itu sendiri bagaimana Bu ya? Eh, Kami mengharap bahwa ada salon-salon yang dan sudah banyak yang kita kenal. Mereka terus berusaha untuk meningkatkan ilmu mendandani orang. Biarpun dalam pernikahan juga ada rambu-rambunya dong. Ada hal-hal yang tidak diperkenankan. Termasuk al-wasilah, mustausilah, nyambung rambut, segala macam dan banyak-banyak hal ya. Memang harus dipatuhi dan tujuannya adalah agar tampak indah kan. Biar ada kesan yang panjang kisahnya sehingga semakin tampak mesra dan bahagia. Tapi harus kita kembalikan mesra bahagia Allah yang kasih loh ya. Jangan sampai kita minta kepada Allah dengan melanggar Allah. Kalau seorang istri dandan di depan suaminya bebas, jungkir balik boleh. Asalkan itu tadi, tidak melakukan sesuatu yang dilarang seperti nyambung rambut dan sebagainya. Atau membuat tato dan sebagainya. Jadi kami berharap salon-salon mulai belajar, boleh tidaknya. Tentunya itu rambu-rambunya seperti itu dulu. Kita tidak mungkin menyebut satu demi satunya, kan banyak sekali. Mulai dari cat kuku dan sebagainya itu kan. Nah, itu semuanya harus dibahas. Yang jelas bahwa wanita saat itu boleh kita dandani seindah mungkin. Tapi adalah untuk bagaimana? Untuk dipertemukan dengan suami, untuk bisa dilihat oleh kawannya. Jadi gini, wanita itu bisa berdandan untuk 3 orang ya. Yang pertama untuk suaminya. Yang kedua adalah untuk dirinya sendiri. Dia harus ada kepuasan di saat melihatnya di gambar. Di cermin. Yang ketiga adalah untuk sahabat-sahabat putrinya. Bukan untuk orang lain. Makanya sebisa mungkin namanya proses. Kami yakin Anda orang yang lembut hati. Biarpun Anda di resepsi kemarin, atau putra Anda di resepsi yang pertama, atau resepsi pernikahan Anda nggak karu-karuan. Ya yang lalu biar berlalu, bukan ke Allah Maha Kasih. Tinggal yang kami ajak bicara adalah Anda yang lembut hati bahwa di resepsi yang akan datang, aku akan menghadirkan resepsi yang penuh berkah. Dan tidak ada perlunya kita dengan kecongkaan kita, kesombongan kita. Untuk menjadi lebih baik, kenapa kok berat? Ayo kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Menghadirkan satu resepsi pernikahan yang menarik, yang sesuai dengan syariat Nabi SAW. Tentu mulai dari usuran dandan. Kemudian, apakah seorang wanita harus pajang depan kaum pria? Ya, itu yang harus diwaspadai. Akan tapi, namanya dakwah bertahap. Target Anda suatu ketika kita buat satu komunitas masyarakat yang indah. Sehingga wanita hanya dipajang di kalangan wanita, semuanya sebebasnya. Bahkan di sana boleh saja dia untuk bersenang-senang menari-nari di antara mereka. Tidak ada laki-lakinya. Dandanan sesuka hati. Sehingga wanita dengan wanita bebas dia berdandan. Sehingga kadang di sebagian orang di saat bertemu biasa. Tapi di saat ketemu dengan teman-teman perempuannya dia menampilkan dandanannya dan sah-sah saja di kalangan perempuan. Sebab wanita berdandan bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi juga untuk sahabat perempuannya. Dia boleh berdandan, senang-senang dan sebagainya. Maka hendaknya dipisah sebisa mungkin, mohon maaf, sebisa mungkin tuh maksud kami, mungkin Anda hari ini belum bisa, tapi tahun depan Anda harus bisa. Dipisah perempuan. Kemudian jika ada mempelai pria kan tidak ada masalah. Pria pun tentunya di saat berhadapan dengan para hadirat, para tamu perempuannya di situ karena pengantin pria adalah seorang laki-laki, maka tamu-tamu perempuannya juga harus sesuai dengan dandanan yang wajar dan sesuai dengan syariat. Tapi nanti mungkin ada area bebas, maksudnya bebas itu wanita bebas, bukan buka kerudung dan sebagainya, tapi tertutup. Khusus wanita saja. Dan wanita itu dengan wanita kadang, mohon maaf, kalau lagi bersenang-senang juga seriang mungkin. Seperti halnya laki dengan laki boleh kita nari-nari yang wibawa begitu, nari-nari khas tradisional ya. Bukan nari tradisional ya, tradisi-tradisi Arab juga ada. Itu sah-sah saja bersenang-senang. Tari tombak, tari pedang, tari ini kan boleh ada ya kan, macam-macam tari kan. Itu adalah boleh diperkenankan kegembiraan. Sepertinya
Dan wanita pun juga, maka sebisa mungkin Anda sudah punya ide ke sana. Kalau indah sekali, subhanallah. Jadi bebas wanita. Dan ini jauh lebih bagus daripada Anda tidak mengatur. Kenapa? Jika Anda mengadakan resepsi pernikahan dengan cara yang syar'i semacam ini, lihat. Orang yang mohon maaf selama ini tidak biasa dengan syar'i pun tidak terganggu datang ke tempatnya. Karena apa? Nggak ada masalah. Memang tempatnya tempat bersenang-senang. Dan di saat orang yang sangat menjaga diri dengan baju-baju kemuliaan, masuk tempat tersebut tidak ada masalah karena memang diatur serapi mungkin. Tapi coba Anda mengadakan resepsi pernikahan bebas. Laki perempuan di situ lihat. Wanita-wanita yang selama ini menjaga diri masuk ke tempat tersebut menjadi berat. Sehingga menjadi kurang enak, mungkin tidak datang ke tempat tersebut. Maka tetap kami himbau adalah resepsi pernikahan sebisa mungkin, sekecil apapun resepsi yang Anda hadirkan, adalah harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan campur aduk laki perempuan dan seterusnya. Ya. Kemudian sebisa mungkin mohon maaf. Jadi yang nyuting dan sebagainya ya perempuan dong. Yang kamera perempuan semuanya. Harus seperti itu. Mohon maaf saudara-saudaraku, saudara-saudari yang sangat kami cintai. Itu target istimewa. Biarpun sekarang kita menuju ke sana belum bisa semuanya, pelan-pelan. Tapi Anda harus punya kerinduan ke sana. Anda harus terlintas di benak Anda. Waktu Anda menikahkan putra-putri Anda dengan cara yang syar'i. Mungkin kebayangkan biaya macam-macam dan sebagainya. Loh, kalau Anda niatkan Allah mudahkan, kenapa susah? Kalau Allah mudahkan kan beres. Mertua Anda ternyata menyambut Anda. Kemarin kami singgung. Kadang-kadang tidak bisa menjalankan resepsi pernikahan dengan syar'i gara-gara besan. Wah, ini kok besan rusak, ini kan bahaya. Nggak bisa. Besan. Sementara Anda ingin sesuai dengan syariah, besannya mengganggu. Kemudian juga banyak hal yang harus kita perhatikan. Sholat. Sholat. Mungkin seorang wanita sudah didandanin. Bagaimana sholatnya? Masa dibongkar lagi? Dan sebagainya. Maka bagi pengantin bisa menjamak sholatnya. Pengantin menjamak sholatnya. Artinya, bisa saja mungkin acara resepsi kan dimulai dari jam 2. Sampai maghrib nggak apa-apa. Sampai isya nggak apa-apa. Karena dia mungkin habis duhur, waktu masuk duhur dia langsung sholat. Sholat duhur sama sholat kemudian setelah itu didandani. Dan dandanan yang nempel tidak usah copot jam 10 malam. Karena apa? Maghrib, duhur sama asar sudah dijamak-jamak takdim. Maghrib bisa jamak takdir sama isya. Panjang, tinggal ngatur waktunya saja. Kalau Anda bisa memperkirakan bahasanya dari pagi, oke, mungkin kelewat duhur. Duhur bisa saja hilang sampai jam 3. Enggak, bisa dijamak takhir. Dan melakukan sholat duhur di waktu asar. Dan tidak kalah penting adalah yang hadir. Yang hadir. Karena tidak semua orang mengadakan acara, ada tempat untuk sholat. Lalu bagaimana? Apalagi mohon maaf wanita, biarpun sudah dengan cara terhormat, kan diizinkan tadi. Wanita untuk berdandan di kalangan wanita. Resepsi wanita kan mereka dandan dan sebagainya. Kadang mereka sedikit terganggu kalau harus dia membongkar untuk sholat dan sebagainya. Maka dalam irama menyenangkan juga ya. Kalau memang ternyata susah sekali, khawatir sholat ditinggalkan, ditinggalkan, maka dia juga bisa melakukan yang serupa. Tapi ini derajatnya tentunya tidak sekuat pengantinnya sendiri. Pengantin yang punya hajat, karena pengantin tidak mungkin meninggalkan tempat tersebut. Tapi kalau seorang hadirat bisa saja pergi. Cuman kadang suatu hal, mungkin tempatnya jauh. Di sini tidak disiapkan apa? Atau menyiapkan tapi tidak cukup. Atau mungkin subhanallah setelah dilihat tempat wudhunya kurang terhormat dan sebagainya, maka di saat seperti itu Anda sebagai seorang muslimah bisa menjamak takhir atau jamak takdim. Tapi niat, jangan tidak. Kalau jamak tidak niat, tolong ini adalah perlu diperhatikan masalah sholat. Ini dalam keadaan tertentu. Dan diperkenankan, mungkin tidak setiap hari Anda hadir pengantin kok. Ya kan? Ini diperkenankan untuk menjaga namanya sholat tersebut. Dan mudah sebetulnya. Maka ini yang perlu kami hadirkan di sini. Kami rindu bahwasanya pernikahan putri Anda, amin. Amin ini dulu dong. Pernikahan putri Anda nanti adalah penuh berkah. Pernikahan putra Anda penuh berkah dan lapang rezeki, penuh kebahagiaan. Dengan sesuai petunjuk syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Buya, kalau pengantin laki-laki apa boleh menjamu ya?
Yang laki-lakinya. Kalau Yes. tadi kan yang laki-laki dandanannya tidak setebal yang perempuan, tidak seribet yang perempuan itu. Yang tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki adalah berdandan menyerupai perempuan. Yang menjadi ciri khasnya dandanan perempuan, pakai baju-baju perempuan dan sebagainya. Kalau seorang perempuan, seorang laki-laki dirapikan, dibersihkan wajahnya dan sebagainya adalah hal yang wajar. Kemudian tentunya ya itu saja, rambu-rambunya adalah tidak boleh berdandan dengan ciri khas tentang seorang perempuan, yang pertama. Yang kedua adalah tidak ciri khas satu kefasikan atau model-model orang-orang fasik. Itu yang tidak berkenan. Setelah itu suka-suka. Boleh pakai baju tradisi, baju Jawa, baju Melayu, ya, baju Arab karena dia mungkin ada darah Arabnya, suka-suka. Dan Anda tidak usah pusing lah. Kalau memang dia asal Jawa, dia pakai tradisi Jawa. Ada belangkonnya, ya sah-sah saja. Pakai songkok nasional, ya boleh saja. Pakai imamah, ya alhamdulillah dia pengen pakai imamah sesuai, nggak ada masalah, jadi bebas. Yang penting dia tidak satu ciri khas, pakai misal rambut-rambut, jadi buat kayak perempuan dan baju perempuan tidak diperkenankan seperti itu. Dan hendaknya seperti itu juga harus rapi dong, sebagai seorang laki-laki harus rapi, bersih, kemudian seimbang. Kemudian yang perlu dijaga juga adalah setelah diabadikan dalam bentuk foto-foto, maka Anda harus punya amanat. Anda yang terlanjur mengambil fotonya pengantin-pengantin itu, Anda harus amanat. Anda nyebarkan sendiri jadi tidak amanat, khianat Anda. Mungkin dia tidak rela. Kenapa Anda menyebar foto itu? Ada sebagian orang tidak senang fotonya disebar. Kan bagi dia adalah kecantikanku hanya untuk suamiku kok. Kenapa disebar ke sana kemari? Ada seperti itu. Nah, ini adalah upaya-upaya ya untuk menjadikan acara-acara resepsi pernikahan menjadi semakin baik. Tanpa mencaci, mengolok. Kalau kita menemukan, namanya orang kadang, mohon maaf, di kampung-kampung, jika ada satu acara resepsi yang sangat jauh dari syariat itu, bukan karena mereka menantang Allah, mereka nggak arti hanya latah begitu saja. Sebab biasanya ada orang nawarkan, kamu nanggap ini ndak? Nanggap itu apa sih? Ngundang ini ndak? Ini ndak? Itu berarti, oh iya kemarin ini. Jadi gitu saja, dia iya saja. Nah, maka kita perlu buat perubahan halus dengan cara ya mengusulkan. Dan kepada orang yang sudah rindu syariat pun cara mengusulkan yang cakep dong. Misalnya adik Anda ingin menikah. Anda jangan merubah di saat sudah waktu pernikahan. Ngomong ke ayah, nggak boleh gini ini. Wah, Anda ngajak perang. Kalau Anda ingin mengusulkan jauh-jauh hari, Abah, kalau ada resepsi pernikahan, hendaknya begini. Bukan mohon maaf sudah ngundang ini, ngundang itu, Anda baru rame di situ. Anda ngajak perang namanya. Anda ngajak perang. Jadi harus dengan hikmah, mu'idhah hasanah, cara lembut, cara yang baik. Kemudian Bu ya, di satu desa atau satu tempat itu ada tradisi namanya kondangan Bu ya. Kondangan, jadi Bu ada orang yang kondangan, kemudian nanti ini dihitung sebagai hutang. Nanti ketika dia punya hajat atau menikahkan, nanti orang yang dikandanganin harus bayar gitu Bu ya. Hukumnya Kalau apa? maknanya makna ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, sah-sah saja. Jadi kita menghadiri satu acara walimah, sekaligus kita menitipkan amplop, mengirim beras dan sebagainya. Bahkan di sebagian kampung dicatat itu duit. Iya. Dicatat itu duit. Nah, dicatat itu adalah ya, maksudnya ya nanti kalau dia giliran dia menikahkan anaknya, saya akan membayarnya. Akan tapi apapun bentuknya, jika tidak dalam bentuk akad, tidak akan menjadi utang. Akad itu harus ada transaksi. Saya ngutangi loh ya gitu. Kalau dia saya ngutangi, dia mengatakan iya, jadi utang. Tapi sekali seorang berakal, dia memberikannya diam-diam saja, maka itu adalah hadiah. Nah, adapun membalasnya adalah ya hal jazaul ihsan ila ihsan. Masa dulu ditolong sekarang nggak mau nolong, kan keterlaluan amat. Sebenarnya itu satu budaya yang baik untuk menghidupkan gotong royong. Gotong royong mengajak sekali, dan memang hidup gotong royong indah, bahkan sehingga itu juga dinanti-nanti oleh sebuah keluarga. Karena apa? Dengan mengadakan acara ini tentu banyak orang datang mengirim hadiah, sehingga
dia dapat rezeki baru lagi. Mungkin seperti itu. Sehingga sampai kita menemukan acara manten khitan itu kayak pengantenan. Iya kan? Karena khitanan, saya kira pengantin beneran. Pengantinnya mana? Ini pengantinnya, saya bingung. Ini saya belum paham waktu itu. Ini pengantinnya, sebentar. Anak pengantin, bukan pengantinnya, sunat. Ini pengantin khitan, Bu ya. Masya Allah, pengantin khitan. Jadi ada, ya nggak ada masalah walimatul khitan. Memang tidak ada istilah walimatul khitan, tapi bersyukur sah-sah saja kok. Nah, jadi maksudnya tadi adalah sifatnya tolong-menolong, bukan sebuah kewajiban. Ya artinya kalau ternyata giliran kita akan nolong kok nggak bisa, nggak mampu, ya sah-sah aja. Ya nggak ada masalah. Kan bukan transaksi utang-utang beneran. Itu memberi dan sebagainya. Kan begitu. Berbeda dengan arisan. Arisan kan ada catatan dan sudah ada janji kan. Nah, catatan arisan itu bukan utang juga. Itu kan arisan halus sebetulnya itu. Kayak begitu ya. Jadi bayar gitu kan. Ya. Sehingga nanti dihitung itu. Saya ingat di sebuah tempat dihitung. Nah, dihitung nanti kalau bukunya hilang kan bingung juga nanti. Tapi intinya bahwa pihak tuan rumah itu rindu untuk membalas suatu ketika nanti, sehingga dicatat itu supaya nggak kelewat, itu saja. Masa aku dibantu, tapi paling enak adalah sudahlah. Pokoknya nanti kalau siapapun tetangga aku datang, aku harus membantunya, selesai. Tolong menolong, itu budaya tolong menolong, bukan menjadi utang jatuhnya. Bukan sebagai utang. Kalau ternyata nggak mampu, ya sudah. Bukan sebuah kewajiban kok. Sebab utang piutang itu harus ada transaksi, harus ada kejelasan. Untuk orang dewasa. Kalau saya memberikan uang kepada orang dewasa, ya kan? Orang dewasa berarti dia adalah pemberian hibah. Kalau nggak pakai akad. Ya langsung alhamdulillah, besok ditagih, nggak bisa dong, ente ngasih. Kalau harus ada transaksi dong, karena kita dewasa. Ngapain ngasih? Ya tahu diri ya tahu saya orang ngasih, selesai. Seperti itu. Dan budaya tidak menjadikan itu hutang. Ya. Budaya kan, itu pun mereka mengatakan utang. Hanya utangnya bukan utang beneran kok. Karena angkanya pun juga bisa berbeda-beda kan. Nggak harus persis kan, masa utang. Maksudnya ya utang budi lah gitu loh, bukan utang duit. Karena 20 tahun yang lalu itu 55.000 nggak ada artinya kan begitu. Sekarang masa 5.000 lagi kan ya enggak. Jadi bukan utang-utang beneran. Jadi supaya nyaman semuanya itu bukan utang harus ada kejelasan. Baik seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.